kita akan hadirkan sosok hebat lainnya dengan ilmu agama yang sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita. Tapi kita pengen tahu dari kacamata kedua buah hatinya seperti apa sih mamanya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Ustazah Lulung. Dan juga dua buah hatinya ada Hani dan Indi. Bareng. Siapa namanya? Hani, ini Indi ya, betul. Silakan. Ustazah Lulung, Hani dan juga Indi, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Hani sama Indi, satu kata mama kamu itu orangnya seperti apa? Kamu dulu. Bawel. Bawel. Rempong. Rempong, bawel dan juga rempong. Kalau Ustadz Maulana? Lincah. Oh, lincah. Dan baik. Oh, dan baik ya. Kayaknya terwakilkan. Karena saya kenal. Kayaknya kenal. Karena takut juga ya, takut diomelin ya kalau ketemu ya. Pintar nyanyi loh. Besti. Pintar banget. Pintar nyanyi. Nanti kita minta nyanyi. Gambus. Oh, gambus. Mamanya juga kayaknya jago nyanyi nih Ustazah Lulung. Jangan. Kalau mana jangan. Kenapa? Antara nada dan suaranya enggak. Antara nada dan dakwah. Tapi katanya pemersatu bangsa suaranya. Ya. Suara di Merauke, lagu di Sabang. Benar. Rian. Kita kasih lihat kedekatan Ustazah Lulung bersama dengan kedua buah hatinya sampai katanya dikatakan besti sama mamanya. Ini dia. Gaya Ustazah itu berbeda. Tapi jujur sama kita, ketika Ustazah melihat diri sendiri di TV, apa dalam pikiran Ustazah? Malu enggak? Malu. Kok malu? Maluin. Apa gimana ngeliat diri sendiri itu gimana Ustazah? Nggak percaya sih, soalnya dulu saya paling pendiam di sekolah. Dulu pendiam. Pendiam. Oh, jaim. Pendiam, pemalu. Nggak berani depan orang ngomong, nggak berani. Masa? Iya. Sekarang berani Bu Ustazah? Ya terpaksa. Terpaksanya gini, terpaksa gitu. Mungkin dia kejat. Hani sama Indi emang kalau manggilnya mama atau ibu? Mama. Mama tuh emang di rumah kayak gimana sih? Sebenarnya emang kayak begitu aslinya di rumah? Iya, maksudnya kayak kalau misalnya dari pagi aja nih kita tuh harus bangun sholat subuh kan. Dia tuh kayak alarm kita sendiri kayak, Kak Indi, Hani bangun, Mama cantik soleha, pokoknya bangun. Harus dari pagi tuh harus semangat, ceria, sama harus berenergi dah, pokoknya bertenaga gitu. Emang dari subuh udah energik banget gitu ya? Energik banget, apalagi kan puasa harus lebih semangat lah, kalau enggak kita kan jadi ngantuk gitu loh. Kebayang kalau hari Idul Fitri Lebaran pasti energiknya double ya? Iya. Oh, oke. Ustazah Lulung belajar untuk dakwah tuh dari sejak kapan sih sebenarnya? Dari waktu kita sama Abah nih almarhum, dari kita SD lah ya. Itu suka yang kalau habis sholat subuh kita kumpul semua. Coba kamu kultum. Maaf, Mataram apa condet sebenarnya? Kita Lombok aslinya, tapi tinggalnya di Roblong dulunya. Oh, pantesan. Oke, lanjut. Nah terus habis itu baru kita pesantren. Pesantren 6 tahun ada muhadoro. Habis itu kita ya kuliah, ya kayak begitu sih. Jadi intinya dari almarhum Abah, terus nyantri, terus ya sampai sekarang. Terus kita ngaji dari RT ke RT, RW ke RW. Habis itu baru dari masjid ke masjid. Sampailah kita di sini. Mohon maaf nih handphonenya lampunya nyale. Biar kita kinclong. Biar kita kinclong ya. Oh ya oke. Cukup lama berarti sudah berdakwah dari zaman dulu. Kalau kalian ngelihat mama kalian dakwah depan TV itu gimana kalian pas nonton tuh? Aku Male? bangga sih pasti. Bangga pasti. Bangga tepuk tangan dulu. Wow. Inspirasi lah pokoknya karena bagaimanapun juga kan kalau sebagai pendakwah emang harus punya ciri khasnya. Terus Bener. aku ngelihat kayak mama tuh Masya Allah bisa di kalangan yang masih baru hijrah, terus yang masih belajar juga, jadi cocok banget sih di kalangan-kalangan tertentu juga. Gitu. Jadi baik nih mama. Baik, Mama. Masa sih kita nemu yang satu ini katanya tentang mama kamu, coba ya. Sering warawiri ceramah di layar kaca, Ustazah Lulung ternyata sosok ibu yang galak saat di rumah. Masa sih Ustazah? Bukan galak kali, tegas kali ya. Iya. Tapi kalau galak juga nggak apa-apa, bilang aja galak. Galak tuh kalau dalam hal ini sih sholat harus tepat waktu, terus puasa jangan kita bolongin dalam hal marah-marah, kan ngebolongin puasa kita kan. Tapi Jadi ternyata kayak, mama marah-marah. ternyata mama Suka marah. Suka marah juga. marah juga. Manusiawi lah, tapi kan abis itu kita baikan, maaf-maafan. Marah gimana? Lebih ke kayak
kalau misalnya kurang disiplin sih, kayak ayo nih kita mau acara. Coba dipraktekkan, Kita mau acara, mama udah bilang jam 7. Tapi misalnya kita jam 7. jam 7 Kurang lewat 5 masih belum make up, masih Iya. apa. Ada punya anak laki-laki nggak? Enggak. Oke, pengen punya anak laki-laki kita simulasi. Oke, Mama silakan Ustazah ya. Ya. Ini anak laki-lakinya ya. Pulang telat ya, diomelin. Omelin Telat ya. Jadi anaknya ada 2. Iya. Kan 2 kan? Sekarang marahin pagi-pagi. Saya pernah ke rumahnya. Oh. Penuh baju dari depan sampai ke atas. Udah mana rumahnya siapa? Rumah Ustazah. Rumahnya Ustazah. Soalnya rumah saya di komplek Bang. Jadi kalau lewat Bang, misi Bang. Gitu. Oh ya Allah. Komplek bak banyak abang-abang maksudnya. Siapa? Anaknya pulang telat ya, omelin Ustazah. Kamera rolling and action. Astagfirullahaladzim. Udah Mama bilang kalau pulang tuh jangan jam 11. Tadi Mama bilang jam 9. Kenapa jadi seperti ini? Kok udah Mama bilang udah sholat isya belum? Udah sholat maghrib belum? Pasti belum sholat kan? Udah mah udah sholat. Udah. Kapan? Mulu. Halo, tadi nggak Harus materi pulang dia. juga Capek nanti tau gak mama. sih Mama apa Tuh, kata orang? Mama lu nggak paham mama kita rempong. Nah, aku tuh udah ngajak pulang, kata dia biar ajak apa apa kita malah dia nyuruh Bukan. pulang. Nggak ada, gua nggak pernah ngomong kayak di gitu. depan Mama nurut, kenapa di belakang begitu? Ma, Oh, enggak, jam enggak 1 ada. mah disuruh pulangnya. Jam 1. Suruh jam Kenapa 1. nggak pagi-pagi aja sekalian? Tuh, lu. Satunya satu siang, mah. Iya, Masa Ma. mama mikirnya satu malam kan aku kan anak baiknya mama. Enggak, Ma, aku mah. Mama tuh capek, tau gak sih Mama capek. Nangis. Mamanya nangis. Nggak sedih, Ma. Aku lihatnya tuh nggak sedih, Ma. Lucu banget gitu loh, Ma. Mas, Ma, kalau punya mama kayak gini. Emang nggak ada marah-marahnya, emang bahaya mama-mama kayak gini mah ya. Sini mah. Nggak galak kan segini, Ma. Iya nggak galak itu. Oh, emang nggak Emang galak. nggak galak, malah Mama. seneng lihatnya. Terus marah-marah minta maaf deh. Oh iya. iya. Lebih galak dari gue ternyata di rumah ya. Udah, kamu tetap paling galak. Kamu kalau ini mah nggak galak segitu mah. Itu masih manis. Jangan jadi Aduh. Buat Ustazah Lulu, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Keinginan Ustazah Lulu. Oh my sebagai seorang- God. Miliki 2 gadis cantik, Ustazah Lulung tak sabar pengen punya cucu. Punya cucu. Wow, Nikahkan dulu. udah nikah nih Indi? Belum. Lah gimana mau punya cucu? Calon mah udah ada kali ya, Ustazah? Alhamdulillah. Calon mantu udah ada. Insya Allah. Yang mana nih, yang mana? Ini udah ada calon. Oh, udah. Adanya? OTW calonnya. OTW. Cari yang seperti apa? Waduh. Di antara 3 cowok ini. Tambah deh, tambah. Jangan 3. Tambah tukang kendang satu lagi. Tipenya yang kayak gimana saya? Pasti Pokoknya kau. yang bertakwa. Bertakwa. Lolos. Biasanya mama 4T, 4T. Apa? Tampan, Tampan, takwa, takwa, tajir, tajir, tulen. tulen. Ajir. Ini kan masih tinggal sama mama, Ya. sama Ustazah. Udah siap kalau misalnya nanti diboyong sama suaminya gitu? Oh siap dong. Siap. Tapi kalau... Karena kayaknya tuh dia tinggal sama mamanya udah bete kali ya. Jangan begitu, Cerewet, tahu dari cerewet. mana. Dari perasaan saya aja. Kita nggak pernah tahu loh ya, nanti siapa tahu mereka sedih loh kalau pisah sama mamanya. Iya bener-bener. Tapi ya kalau mama yang kayak model Ustazah nih ya, nanti kalau anaknya udah nikah, misalkan masih rumahnya satu rumah atau misalkan deketan, kan ada yang gitu ya. Sama pasti ngomelin anaknya, pasti masih sama, bener nggak Ustazah? Iya bener-bener. Maksudnya biarpun udah punya mantu, tipikal Ustazah tuh yang ngomelin anaknya masih, lo laki lo belum bangun, lo baru pasti masih begitu kan? Seperti begitu sih. Pasti kayak gitu Ustazah. Kok tahu sih? Dan kita tuh seneng yang, ya beda-beda anak ya, tapi kalau aku tuh seneng kalau lihat orang tua ngomelin gitu tuh maksudnya, Care. kalau orang Sunda bilang haneuten tuh jadi hangat gitu. Daripada Diam. ngegerutu atau diam aja kan juga kasihan juga mantunya ya Aku Umi gitu. pernah tuh diam, 3 hari diam. Dia malah pada takut, kok mama diam ya? Nah itu bahaya biasanya. Oh, jadi kalau kita udah mulai bunyi nih, mama sehat. Bener, justru kalau diem tuh takutnya marah ada apa-apa. Marah beneran biasanya kalau diem gitu. Parents gitu. Enggak, ada. ada suami. Suaminya pendiam. Lu semua ibu-ibu lu bilang single parent. Orang ada lakinya lu bilang. Siapa tahu bisa gue ajakin berdua sesama janda. Maaf ya Pak Kenapa Ustadz. Ustadz? Kemana? Pasti mau narik lakinya deh Ustadz. Oh ini oh. Oh ya. Oh ini. Lakinya itu yang selalu setia. Oh Masya Allah. Bapak silakan. Kenapa nggak diajak lakinya, kesian? Karena nggak dibayar Ustadz.
Budgetnya cuma buat bertiga, emak sama anak. Kata Pak Haji gini, ya gue juga ogah kali masuk. Boleh tolong ya, ini maknya. Silakan. Cek, Cuk. Nah, coba. Ini. Bila ingin melihat. Oh, bukan nyanyi. Kirain nyanyi. Karena saya kan dekat banget sama beliau. Sampai saya ke rumahnya. Ustaz ngapain pakai mic sih orang mainnya bawahnya? Kebiasaan di Jadi gini. Tahu nggak? Tanyain kisah cinta mereka berdua. Gimana orang Di mana ketemu? Romi Ayo. dan Juli, oke. Ketemu di mana? Bapak dengan Bapak siapa namanya, Pak? Saya Yudi. Pak Yudi. Ketemu di mana? Waktu itu saya kuliah di salah satu kampus kecil. Kampus kecil ya. Pada saat itu ada acara event buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Nah, karena ustadznya berhalangan, saya nyari ustadz atau ustazah. Pada saat itu ada adik kelas, namanya Bu Bustanul Banat. Bu Bebe. Bu Bebe kalau sekarang. Nah, waktu itu saya tanya, punya kenalan ustadz atau ustazah nggak untuk ngisi bukber? Nah, pada saat itu dia bilang bukan kakaknya, tapi dia bilang sepupunya. Pas itu pas datang saya tanya dulu pesantrennya di mana. Dia satu pesantren sama teman SD saya. Mantan. Teman SD saya udah lama-lama. Wah, mulai. Lanjut. Setelah itu pas karena udah kenal, nah, pada saat saya bersamaan dijodohin sama kakak ipar. Nah, pada saat itu saya ta'aruf, dapat setahun. Alhamdulillah saya sholat istiqoroh, jawabannya Umi dulu. Pak, begini Pak. Ada endingnya sebenarnya. Tahun dia ta'aruf. Ada endingnya sebenarnya. Apa? Jadi ustazahnya jadi penceramah. Dia MC. Dianya jadi MC-nya. Saya mau ceritain itu karena di distrik jadi saya lupa. Pak Ustadz, jadi ketika ta'aruf itu 1 tahun itu nggak telepon-teleponan atau telepon-teleponan? Jalan bareng. Telepon-teleponan cuma karena bapaknya Kiai kita nggak boleh ta'aruf itu harus bertiga, nggak boleh berdua. Tapi kalau taruh masih boleh jalan ya? Harus ada temennya. Gitu. Oh, aku taruh masih boleh jalan ya? Satunya setan. Pada saat itu belum ada HP, jadi untuk pakai mengenal. pager, Tapi belum harus ada pakai orang. Sarko. Jadi kalau itu, Udah kalau tua kita. mau ta'aruf ke rumah harus pager dulu, sampai pager, mau pulang pager, pokoknya pada Laporan. harus laporan terus ke itu, ke bapaknya. Ditemenin bertiga, satu lagi yang suka nemenin siapa? Kakaknya atau adeknya, dia kan anak pertama. Karena takutnya kalau nggak ditemenin jadi tatun tuang takutnya. Terus harus ditemenin. Dulu kalau jalan bertiga suka kemana tuh dulu tuh? Paling ke, Ke puncak Ciawi. karena saya kerja sambil kuliah, jadi ekonominya masih ini paling makan bakso gitu aja. Di mana? Di mana Pak Haji? Makan bakso di mana Pak Haji? Dekat-dekat rumah di Bintaro. Itu tukang baksonya masih hidup. Saksi cintanya, tukang bakso di Bintaro. Tadi tukang bakso judulnya ya. Akhirnya 2 bakso muncul. Coba dong kasih tahu tips untuk mempertahankan rumah tangga. Sudah berapa tahun rumah tangga? 28 ya. 28 tahun. Oh, 28 tahun. Oh, rumah tangga supaya awet 28 tahun itu apa rahasianya? Saya Ya siapa lagi, masa Dewi Persik? saling percaya, Ya. pokoknya saling percaya, saling memaklumi. Memaklumi. Nah itu Jadi Mak. kalau karakternya dia begini, kita harus memaklumi. Terus anak-anak juga. Dia makan hati kita sampai gini. harus saling percaya, saling memaklumi dan didasarkan oleh agama. Oke. Kembali Saling pada maklum. Quran. Ya beda gambar. Oke, Sobat Ambiar, semoga rumah tangganya Ustazah Lulung dan suami Sakinah Mawaddah Warahmah ya. Itu Ustazah Walaupun emosinya Ustazah Lulung ini sama seperti mic yang pernah meledak, kita bahas dulu ya. Ya, pengalaman Ustazah Lulung dalam berdakwah pernah alami mic meledak saat dakwah. Meledak. Ini lagi ngomong nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana deh terus meledaknya deh? Bisa pakai ini. Meleduk gitu lah pokoknya meleduk gitu loh. Mic-nya meledak. Masih Ustazah masih hidup waktu itu. Alhamdulillah selalu
amat Pak Ustadz. Kenapa gara-gara Kenapa apa, mic-nya Ustazah? meledak? Jadi dia rupanya kena air, jadi kan kita pegang nih, dipegang sama MC, ditaruh dulu, terkena air minum, kita pegang, koslet, meleduk. Untung gak kesetrum loh, kalau naik kabel kan ini banget itu. Oh ya Allah, iya. Untung nggak lagi begini coba, kalau udah meleduk di sini. Gak usah dipilar ya Ustaz. Aduh seneng banget ya. Ini ngelihat ketiga keluarga yang begitu luar biasa. Dengerin dong suaranya. Sedikit Coba. dong, ayo dong. Lagu Boleh pakai mic. lagu apa aja bebas. Ayo. Ini ikutin saya. Domba-domba kuning. Ayo coba saya sedikit. 1, 2, mulai. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Dilanjutkan oleh ibunya. Tidak lagi pagi-pagi.